musyawarah Pak. Iya. Musyawarah tentang pembangunan ruko itu, karena di situ ada pemukiman ya, termasuk Iya. di pemukiman, maka kita hadirkan daripada yang bersangkutan. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 April 2025, kembali saya memberikan informasi. Pemerintahan Desa Sukadame, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, gelar rapat dengar pendapat dan mediasi dengan 7 kakak pelaku usaha yang berdomisili di depan kantor camat Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa Desa Sukadame dari tahun 2024 hingga hari ini ada wacana untuk membangun kios-kios permanen dari Simpang Kenanga sampai ke depan SMA. Tepatnya untuk target pertama adalah di depan kantor camat Kecamatan Rimbo Ulu, untuk membangun kios-kios permanen dengan anggaran dana DD yang dipersiapkan di anggaran tahun 2025 ini. Semuanya tentu bermuara pada pendapatan asli desa yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang ada di desa ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, dikarenakan di depan kantor Kecamatan Rimbo Ulu hari ini ada beberapa pedagang, termasuk juga toko, cucian motor, kemudian orang yang bertempat tinggal. Maka hari ini dari pihak desa sendiri sudah melakukan SP1 hingga SP3 untuk melakukan pembongkaran dan pembersihan serta sterilisasi di lokasi yang akan dibangun kios-kios ini. Akan tetapi semuanya itu tentu belum ada titik temu karena belum ada kesepakatan. Maka pada hari ini mereka semuanya dipanggil atas nama BPD dengan dihadiri Bapak Babin Kantipmas Polsek Rimbo Ulu, juga seluruh BPD yang ada di Desa Sukadame, termasuk 7 warga yang hari ini melakukan pelaku usaha, baik itu jualan maupun fotokopi dan yang lainnya. Semuanya hadir, juga disaksikan oleh Bapak Sekdes karena Kadesnya hari ini ada kegiatan di Tebo. Kemudian juga seluruh perangkat yang ada di Desa Sukadame. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya dalam narasi yang dibuka langsung oleh Saudara Istianto selaku Ketua BPD Desa Sukadame mengatakan bahwa untuk pembangunan kios-kios permanen berjumlah 20 pintu kios ini tentu sudah melalui tahapan dan proses yang panjang, dan meminta kepada para pelaku usaha yang berjumlah 7 orang ini untuk segera bisa meninggalkan tempat atau lokasi, karena di lokasi ini akan dibangun yakni kios-kios permanen yang akan disewakan kepada masyarakat yang memerlukan. Sedikit ada lempar tangkap daripada perdebatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik, dan dari perwakilan masyarakat atau 7 kakak yang melakukan gelar mediasi pada hari ini dengan BPD dan perangkat desa ini, salah satu perwakilannya adalah Saudara Jayadi. Dirinya sendiri dan kawan-kawan tidak mempermasalahkan terkait akan dikembangkannya untuk pembangunan kios yang ada di depan kantor camat Kecamatan Rimbo Ulu. Akan tetapi dirinya yang merasa juga sebagai warga dari Desa Sukadame berharap kepada pemerintah Desa Sukadame untuk satu, tentunya tetap menempati lokasi, karena memang untuk pembangunannya tentu di belakang. Kemudian minta pernyataan dari desa bahwa orang-orang yang 7 orang ini akan diutamakan apabila kios nanti sudah jadi,
untuk bisa mendaftar, dan dari pihak desa sendiri akhirnya menyanggupi bahwa 7 orang akan diutamakan di dalam pembangunan kios yang akan dikerjakan mulai tanggal 25 April yang akan datang. Setelah melalui proses yang panjang, sambutan demi sambutan, maka akhirnya dikasih kesempatan bahwa desa akan melakukan perbaikan, maksud saya desa akan melakukan pekerjaan, yakni dimulai tanggal 25. Kemudian dari desa sendiri akan merelokasi mereka semuanya 7 orang ini di depan SMA 5 Kabupaten Tebo. Memang ada lokasi yang bisa ditempati sementara. Kemudian juga akan mengutamakan daripada masyarakat yang 7 kakak ini untuk bisa, apabila kiosnya udah jadi, untuk bisa menempati kios, diperlakukan sama terkait biaya dan yang lainnya kepada masyarakat yang lainnya. Akan tetapi pada prinsipnya itu semuanya akan diutamakan kepada orang 7 ini. Terkait ini semuanya, maka diusai daripada rapat ini, saya wawancara dengan Jayadi selaku pihak daripada masyarakat, kemudian juga Istianto dari pemerintah desa atau BPD. Semuanya membenarkan bahwa pada hari ini sudah ketemu titik temu yang insya Allah ini akan berjalan dan pembangunan tidak ada halangan yang berarti. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita ikuti jalannya acara hingga nanti pembacaan keputusan dan tentunya wawancara khusus dengan Jayadi selaku perwakilan dari kawan-kawan pelaku usaha dan saudara Istianto dari pihak desa. Itu saja, selamat siang, sukses selalu untuk negeri, salam. Di saya mau fasilitasi bahwa di sini ada pemenang desa, ada TPK, jumlah TPK kan juga belum itu jelas. Rencana jadi di sini BPD menyetujui apabila kebutuhannya atau peruntukannya adalah untuk masyarakat. Jadi BPD harusnya menyetujui apabila keperuntukan. Jadi tidak lembaga BPD menyetujui. Namun itu juga kita tidak lepas daripada peringatan-peringatan yang pertama berdasarkan tadi dari buat peringatan tadi buat ketika yang dibentuk secara ini bahwa misalkan bahwa itu tidak mau pindah atau mau jualan di sini, itu nanti akan dipilih. Ini saya sebagai mewakili pemerintah desa hanya bisa menyampaikan ketika kita pembangunan ini sudah kita rencanakan dari tahun 2020 dan masyarakat ataupun yang kita sebagai pemerintah desa melakukan perencanaan dengan kegiatan perencanaan desa, yaitu tujuan pembangunan pemerintah desa. Kemudian kita kumpulkan semua, kita pilih prioritas karena di situ kita pembangunan kios itu masuk dalam prioritas pemerintah desa, maka kita penyesuaian anggaran kita lakukan itu di bulan Desember dengan anggaran kita sudah disesuaikan dan disetujui oleh BPD dengan kesepakatan bersama. Jadi dari saudara-saudara kami yang tinggal di sana seperti ini, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dijembatani. Sangat terima kasih. Saya berharap BPD pun harus bisa berpikir seimbang, artinya bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat juga, tidak hanya menginginkan kepentingan yang akan dilaksanakan. Sebenarnya begini, ya tapi alangkah baiknya ya bahasanya ya minta tolong jangan bilang seperti itu. Itu kan kami juga tidak
ada perlawanan di sana. Terus yang berikutnya dikatakan Pak Doni sendiri, saya atau kami tidak menerima ganti rugi karena di sana kami rumah. Nah itu kami sadari. Saya secara pribadi saya tidak akan meminta ganti rugi. Terserah kalau ada teman-teman atau warga yang lain, saya tidak tahu bagaimana caranya dulu. Kemudian saya ingin tahu untuk ketua TPK-nya sebenarnya siapa? Kami perlu tahu juga. Terus saya lihat di sini untuk ketua lingkungan saya nggak ada. Bagaimana nanti beliau katanya. Terus kalau Pak Agus sudah hadir, terima kasih. Ini kan ibaratnya anak-anak sampean semua, sampean semua adalah orang tua kami. Jadi ingatlah pesan-pesan kalau pesan seandainya kita digali, bagaimana posisinya? Kami ini tidak punya tempat tinggal. Nah, karena itu material Pak. Sudah mungkin kita nanti setelah pelaksanaan terus baru Bapak masih ada aktivitas di situ atau memastikan material itu sangat sulit ditemukan. Walaupun sudah ditetapkan jarak dari jalan itu 25 meter, tapi kami memang kesulitan untuk memasukkan material. Maka dari itu harapan saya dari PPK mohon pada hari ini kita ada titik terang yang mana nanti setelah pelaksanaan itu kita tidak ada lagi permasalahan di belakangnya. Ya. Selanjutnya yaitu yang mana kita itu setelah masuk pelaksanaan itu tidak ada lagi perlu di belakang. Ya. Itu akan kepada bagaimana itu jalan demi keamanan dan kita perlu itu akan kepada bagaimana itu jalan demi keamanan dan kita perlu itu masalahnya di belakang jauh dari rumah yang kita tepat. Yang kena dibuka. Sementara karena kayak gini aku balik sampai seandainya jadi saya nggak punya apa-apa terus mau dibutuh coba ada dan itu badan toko yang tinggal saat ini terus kenalan sekarang ini. mungkin kalau misalnya nanti kita tunggu sebentar bisa ada keputusan kita sampaikan. Kalau memang tidak ada, nanti satu itu yang menjadi pilihan kita. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan pembangunan di depan kecamatan? Tapi sampai saat ini belum bisa mengambil alih dan mengambil alih untuk aset terkait dengan relokasi pembangunan kios yang akan dilaksanakan oleh sementara di depan SMA dengan ukuran yang akan dibatasi oleh pihak desa, dan nanti pihak desa akan mensosialisasikannya ke pengguna yang sudah ada agar tidak terjadi kesalahpahaman kenapa diberikan di lokasi yang baru. Nanti Pak Kadus untuk ART-nya diajak sekaligus kalau misalnya kita menurunkan dari BPD siap kapan waktunya akan diturunkan, termasuk tim TPK-nya juga ikut membantu di lapangan. Segera Pak Ara tanggal 25 adalah deadline tanggal surat SP3 dilayangkan. Tetapi tadi kita kalau misalnya lebih dikit ya Pak, datanya lebih dikit diminta kebijaksanaan bagian. Yang kedua, TPK memang tetap bahwasanya lokasi pembangunan kios itu stay. Kenapa? Karena kondisi keamanan. Yang kedua, karena titik tolnya akan diambil untuk kedalaman sejajar dengan jalan. Itu alasan utama. Dan yang terakhir, terkait kesepakatan yang sudah ada, nanti akan diberikan berita acara dan nanti akan diinfokopi, akan dikirimkan ke yang hadir pada siang hari ini dan diketahui oleh Bapak bisa diminta dan TPK yang ada di sini sebagai bukti bahwasanya ini tidak ada terjadi kesenjangan atau masalah baru setelah TPK pasal
kami tutup atau berarti kembali. Hitungin Mas. Satu, itu memaki. Kuat angkat masuk. 1, 2, 3. 1, 2, temas. 3. Nah, banyak. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Terkait kegiatan hari ini, saya tahu sampai mewakili kawan-kawan dari pedagang yang ada di depan kantor camat. Hasilnya bagaimana, Pak? Hasilnya sudah terdapat kesepakatan, Pak. Kami akhirnya mendaftar untuk setiap warga yang ada di situ, kemudian diberikan hak prioritas, dan kami akan menyerahkan datanya secepatnya. Kemudian untuk tempat relokasi, kami diberikan solusi untuk direlokasi sementara sebagai tempat tinggal kami untuk sementara waktu selama pembangunan. Iya. Oh, jadi ya, dari pihak pedagang sendiri akan meninggalkan tempat, kemudian dikasih tempat. Dan terkait mungkin ada perjanjian apa udah ada jaminan bahwa akan diutamakan? Jaminannya itu tadi adalah surat pendaftaran itu tadi, Pak. Oke, ya. Matur nuwun, terima kasih. Silahkan. Izin Pak Ketua BPD Desa Sukadame, Pak Istianto, terkait kegiatan hari ini, kegiatan apa nih Pak? Kita musyawarah Pak. Iya. Musyawarah tentang pembangunan ruko itu, karena di situ ada pemukiman ya, termasuk di pemukiman, maka kita hadirkan daripada yang bersangkutan. Alhamdulillah di hari ini ada titik terangnya, bahwasanya beliau ada tuntutan yang pertama minta tempat tinggal atau tempat sementara menjelang daripada pembangunan itu selesai. Akhirnya dari pihak desa memberikan tempat sementara, itu ada di depan SMA. Depan SMA. Iya. Alhamdulillah beliau juga menerima, ditempatkan di mana saja, tapi dari pihak desa tetap ada toleransi. Kalau di belakang nanti dikiranya di mana, dan makanya ditempatkan di pinggir jalan atau di depan SMA itu tadi Pak. Yang selanjutnya adalah dari pihak TPK itu minta steril dan minta dibongkar di tanggal 25. Permintaan juga daripada pengguna tapak tersebut, minta kebijaksanaan apabila beliau membangun rumah itu belum selesai di tanggal 25, maka pihak desa diminta untuk toleransinya. Itu juga disepakati oleh pihak desa Pak. Sekian Pak, terima kasih Pak. Ada satu lagi Pak, kan tadi saya dengar ada mungkin dari kawan-kawan yang pedagang ini ingin mengambil ruko atau kios yang akan dibangun untuk nyewa. Apa akan diutamakan ini Pak mungkin? Tentunya Pak, diprioritaskan itu Pak. Berarti untuk penyelesaiannya tetap diprioritaskan, baik nanti maupun nomor urutnya itu terserah bagi beliau mau minta di mana itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.